Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan atau prinsip yang ke-8 tentang keutamaan Islam dan keindahannya dalam larangan-larangannya. Di halaman 143. Hari ini di halaman 143. Yang ketujuh, Islam melarang banyak berbicara yang tidak berguna, menyebarluaskan rahasia orang lain, memperolok-olok, menganggap remeh orang lain. Kemudian yang ke-8, Islam juga melarang mencaci maki, mengutuk, mencela, dan ungkapan-ungkapan buruk, serta memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan yang buruk. Kalau kita simpulkan yang ke-7, ke-8, ya, bahkan yang berikutnya juga, ini kaitannya dengan menjaga perasaan orang lain, menjaga kehormatan orang lain juga. Termasuk saat kita dianjurkan untuk jangan berbicara terlalu banyak. Bahkan kalau memang tidak ada perlunya, kita diperintahkan untuk banyak diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia bicara yang baik atau dia diam. Karena kalau terlalu banyak bicara, enggak mustahil akan tergelincir. Man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Siapa yang banyak bicaranya, pasti banyak salahnya. Bahkan dalam pepatah kita juga dikatakan mulutmu harimaumu, kan begitu, ya. Kalau terlalu banyak berbicara, bercanda, itu pasti akan jatuh dalam kesalahan, sengaja atau tidak sengaja, terencana atau tidak terencana, pasti jatuh dalam kesalahan. Menyebarluaskan rahasia orang lain juga. Saat kita mengetahui satu rahasia pada diri saudara kita, sesungguhnya kita sedang atau seakan kita sedang memikul amanah untuk menjaganya, jangan disebarluaskan. Apalagi rahasia itu terkait aib saudara kita, terkait kecacatannya, kekurangannya sebagai seorang pribadi muslim. Kalaulah kita ingin mengadukannya kepada seseorang, maka adukanlah kepada seseorang yang kiranya bisa memperbaikinya. Dan ini termasuk bentuk al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ketika mendapati saudara kita melakukan kesalahan, kemudian hanya kita yang tahu, sementara kita tidak berani menegurnya, tidak berani menasihatinya, boleh sampaikan kepada yang kita anggap lebih alim dari kita. Boleh kita sampaikan kepada orang yang kita anggap akan didengar olehnya sebagai bentuk nasihat, ya, bukan dalam rangka menyebarluaskan aib seseorang. Begitu juga menganggap remeh orang lain, ya. Menganggap remeh orang lain ini bahkan dikategorikan sebagai satu dari dua bentuk kesombongan. Nabi SAW bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Apalagi kalau kita sudah membanding-bandingkan antara
sisi positif diri kita. Misalnya dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, ya. Sebentar lagi insya Allah kita akan masuki hari raya kurban. Kita bisa berkurban sementara saudara kita tidak berkurban. Padahal menurut kita dia mampu. Mulailah muncul spekulasi-spekulasi negatif di kepala kita tentang saudara tersebut. Ya, mulai bersuudzon, berangkat dari meremehkan. Gimana sih ya, gaji gede, ya, masa ya enggak korban? Mulai jatuh pada sikap meremehkan orang lain. Padahal bisa saja dia enggak berkorban, mungkin karena ada amal soleh lain yang dia lakukan, sementara kita enggak tahu. Mungkin dia mengirim uang untuk orang tuanya, mungkin ada orang yang dia lunasi hutangnya, kita kan enggak tahu. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, di antara salah satu kunci agar kita menjadi pembuka kebaikan, salah satu kuncinya adalah jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan pernah meremehkan orang lain. Yang kita lihat mungkin sekilas kita lebih unggul daripada dia, tapi sesungguhnya tidak. Bisa jadi dia yang lebih unggul daripada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan sebuah kisah yang terjadi antara Imam Malik bin Anas dengan Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umairi. Abdullah bin Abdul Aziz adalah seorang yang dikenal saat itu sebagai orang yang giat ibadah, gemar ibadah. Sedangkan Imam Malik kita tahu adalah seorang imam yang kegiatan utamanya selain belajar tentu adalah mengajar. Maka Abdullah bin Abdul Aziz ini pun mengirim surat kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, mengajaknya untuk berkumpul bersama, ya, berbincang bersama, jangan ngajar terus. Mengajaknya beribadah sebagaimana Abdullah bin Abdul Aziz beribadah. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala membalas surat tersebut, yang kurang lebih isinya, aku tahu bahwasanya engkau adalah orang yang gemar beribadah, sementara aku, kegiatanku yang paling utama adalah mengajar. Dan aku harap kita berdua sama-sama berada di atas kebaikan dengan kesibukan kita masing-masing. Yang menjadi poin utama dari jawaban atau respon Imam Malik ini adalah ucapan beliau, aku berharap kita sama-sama berada di atas kebaikan. Engkau dengan ibadah-ibadah pribadimu, aku dengan kegiatan dakwahku, aku dengan kegiatan mengajarku. Beliau mengatakan begitu. Padahal beliau bisa saja mengatakan bahwasanya kegiatanku ini jauh lebih afdal daripada kegiatanmu. Bisa saja. Sekarang yang lebih utama mana? Di antara dua ketaatan ini, beribadah atau berdakwah, mana yang lebih utama? Berdakwah lebih utama. Karena berdakwah atau mengajar itu kebaikannya buat dirinya sendiri dan buat orang lain. Sementara kalau beribadah yang sifatnya personal, maka itu kebaikannya cuma untuk dirinya sendiri. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan fadlul alim alal abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keunggulan seorang alim, seorang ulama, seorang yang berilmu dibandingkan seorang yang gemar ibadah, ahli ibadah, itu bagaikan unggulnya rembulan di malam purnama di antara seluruh bintang-bintang. Langit di malam hari ini cerah, alhamdulillah. Banyak bintang bertaburan di atas sana. Kalau bulannya enggak ada, kurang rasanya. Tapi kalau dibalik, enggak demikian keadaannya. Langit ini cerah, hitam legam, bintang-bintang enggak ada, tapi bulan muncul satu di sana. Maka akan terasa indahnya. Nah, Imam Malik bisa saja mengatakan begitu.
kamu nih nggak tahu apa ya kalau berdakwah mengajar itu lebih afdol daripada beribadah yang sifatnya individual, personal. Bisa-bisa saja menjawab demikian, tapi Imam Malik tidak mengatakan begitu. Tapi beliau mengatakan, aku berharap engkau dan aku sama-sama berada di atas kebaikan. Aku dengan kesibukanku mengajar, engkau dengan kesibukanmu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah meremehkan orang lain, karena itu termasuk salah satu bentuk al-kibru, salah satu bentuk kesombongan yang diancam oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan menghambat pelakunya masuk surga. Islam juga melarang mencaci maki, mengutuk, mencela, ungkapan-ungkapan yang buruk, serta memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan buruk, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hujurat, ya, mulai ayat 20, ayat 10 sampai ayat 12. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Persaudaraan apa yang Allah maksud di sini? Apakah persaudaraan kekerabatan? Bukan, persaudaraan keimanan. Ukhuwah imaniyah. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah antara dua saudaramu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kita satu dengan yang lain itu bersaudara walaupun berasal dari keluarga yang berbeda-beda. Walaupun berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, tapi kita dipersatukan dengan ukhuwah imaniyah ini. Bahkan sebelum ayat ini, kalau kita tarik mundur ke ayat 9 dan ayat ke-8, ayat ini sedang bercerita tentang konflik besar yang terjadi di antara sesama kaum mukminin, kaum muslimin. Wa in ta'ifatan iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kemudian baru masuk ke ayat ini. Jika ada dua kelompok kaum mukminin yang besar berperang, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Tatul fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, tapi kalau yang satu ini melampaui batas, enggak mau diajak damai, bahkan terus menyerang, kata Allah, kita sebagai penengah kita suruh menyerang mereka. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka mau rujuk kembali kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdamai. Fa in fa'at faslihu bainahuma bil adli waqsitu, kalau dia mau berdamai, maka damaikanlah di antara keduanya dengan keadilan seadil-adilnya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersikap adil. Baru Allah bilang begini, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara sesama saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum, satu kelompok dari kalian mencela kelompok yang lain. Satu golongan mencela golongan yang lain. Kenapa? Asa ay yakunu khairan minhum. Bisa jadi yang dicela ternyata jauh lebih baik daripada yang mencela. Ya, bisa jadi demikian. Karena kan kita nggak tahu siapa yang lebih baik daripada kita atau dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita sama-sama belum menerima catatan amalnya. Kita nggak tahu. Bisa jadi dia yang kita cela justru lebih baik daripada kita. Wala nisa'um min nisa', begitu juga yang perempuan. Janganlah saling mencela yang lain. Asa ayyakunna khairan minhun. Bisa jadi wanita yang dicela itu justru lebih baik di hadapan Allah dibandingkan yang mencela. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian memberikan panggilan-panggilan dengan gelar-gelar yang buruk, ya. Jadi kalau manggil, panggillah dengan nama yang terbaik yang telah diberikan oleh bapak orang tersebut. Panggillah dengan nama yang baik. Kalau kita misalnya mengetahui nama seseorang, ya, maknanya tidak baik, tidak bagus, tidak masalah kita minta persetujuan bagi dia untuk memanggilnya dengan sebutan yang lebih bagus, ya, tanpa harus mengubah nama aslinya. Setidaknya ubah nama panggilannya, ya, setidaknya ubah nama panggilannya.
Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, ya, betapa buruk kefasikan setelah keimanan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, dan barang siapa yang tidak bertobat, mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhann, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah terlalu banyak prasangka-prasangka. Ya. Inna ba'dadh dhanni itsm, karena sebagian besar prasangka adalah dosa. Ini yang menjadi masalah sebagian orang, ya. Dia punya dua opsi nih, antara husnudzon atau suudzon. Milihnya malah suudzon, coba. Harusnya kan enggak begitu. Sama-sama belum pasti mana yang benar, mana yang salah. Kenapa enggak kita berhusnudzon saja kepada saudara kita? Misalnya ada seseorang yang biasanya akrab sama kita, kok tiba-tiba dingin sekali sikapnya ke kita. Maka apa yang bisa kita lakukan? Berhusnudzon saja kita kepada dia. Ya, pertama, husnudzon itu lebih menenteramkan buat kita. Kedua, kalau kita meleset husnudzon kita kena dosa enggak? Enggak kena dosa. Tapi kalau suudzon, meleset, kena dosa. Ya. Oleh karenanya lebih baik berhusnudzon saja, itu lebih menenteramkan kita. Seperti pertanyaan yang pekan lalu tuh, ya. Seorang laki-laki yang melamar akhwat, kemudian tiba-tiba yang laki ini membatalkan karena menurut orang tuanya si akhwatnya ini anak ke berapa kemarin? Ketiga. Sementara yang laki-lakinya pertama, ya. Apakah si laki-laki itu berdosa, ya, karena mengiyakan arahan dari kedua orang tuanya yang masih pakai hitung-hitungan seperti itu? Ya kita nggak tahu. Kita husnudzon saja ke laki-laki itu. Bisa jadi dia sudah berusaha menjelaskan semuanya kepada orang tuanya, tapi belum juga mencapai titik temu yang diharapkan. Kemudian dia lebih baik, ya, terjadi konflik yang lebih besar, dia tunda dulu menikah dengan perempuan ini, sampai akhirnya mungkin dia bisa menjelaskan kepada orang tuanya. Kan nggak mustahil kondisi di sana seperti itu, sementara kita nggak tahu, ya. Jadi banyak-banyak berbaik sangka itu lebih menenteramkan. Benar, ya, dapat pahala, salah nggak dapat dosa kalau kita berbaik sangka. Dan ini perlu dilatih. Makanya kan dinasihati oleh para ulama, ya, kalau kamu mendapati kesalahan saudaramu, ya, carikanlah 1001 uzur buat dia, 1001 alasan buat dia. Mungkin dia nggak sadar, mungkin dia nggak tahu, mungkin dia lupa, mungkin. Intinya kita berusaha mencari pemakluman buat dia. Kalau nggak ketemu juga pemaklumannya, ya sudah, kita tanamkan dalam pikiran kita, mungkin dia punya alasan yang kita nggak tahu, ya. Mungkin dia punya alasan karena saat melakukan kesalahan itu, tapi kita tidak tahu. Jadi suudzon atau berburuk sangka, ya, atau berprasangka sajalah, belum sampai berburuk sangka, itu termasuk dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah bertajassus, ya, memata-matai, mencari-cari kesalahan orang lain dengan sengaja. Ya, bahkan dalam kaidah amar ma'ruf nahi mungkar, ketika, ya, kemungkaran hendak di stop begitu, di antara salah satu syarat yang melaksanakan nahi mungkar ini enggak boleh mencari-cari. Alias apa? Memang mendapati secara langsung, enggak rumah orang digerebek, ya, kemudian dicari-cari kesalahannya, tidak demikian, ya. Di sini Allah katakan wala tajassasu, dan jangan memata-matai, mencari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah satu di antara kalian menggibah yang lain. Dzikruka akhaka bima yakrah. Definisi gibah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau memperbincangkan atau membicarakan, ya, kekurangan saudaramu yang jelas dia tidak suka. Kemudian Allah katakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka jika kalian memakan daging saudaranya dalam kondisi bangkai? Fakarihtumu, pasti kalian merasa jijik. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Allah akhiri, ya, ayat ini dengan menyebutkan dua sifat, Tawwab, Rahim. Artinya apa?
Kita semua pasti pernah jatuh dalam kesalahan ini. Minimal satu dari sekian yang disebutkan Allah di sini. Bahkan ada yang lebih dari satu. Maka apa solusinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah. Stop, udah jangan diterusin lagi kesalahan itu. Terus taubat. Kalau kamu mau taubat, ketahuilah Allah itu Tawwab, Maha penerima taubat. Selain taubat kita diterima, kita nggak jadi dihukum, apalagi yang Allah kasih Rahim. Allah akan merahmati kita. Ya, ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala nih. Ada orang bikin salah, kemudian dia mengakui kesalahannya, bertaubat, tidak mengulanginya. Bukan cuma nggak dihukum yang dia dapatkan, bukan cuman kebebasan dari hukuman yang dia dapatkan, tapi rahmat juga dia dapatkan. Ibaratnya begini, ada orang bikin salah sama kita. Kemudian dia minta maaf, menyesal, ya, benar-benar bertekad untuk tidak mengulangi kesalahannya. Idealnya kita kan memberikan maaf buat dia, ya, alias tidak menyeret dia ke meja hijau misalnya, atau tidak memperkarakannya ke kepolisian misalnya. Itu sudah bagus buat dia, ya, itu sudah bagus buat dia. Maka jarang di antara kita ada orang minta maaf, kita maafkan, kita kasih hadiah lagi. Ada di antara kita yang kayak begitu? Hampir nggak ada. Ada mungkin jarang sekali, ya. Ada orang bikin salah sama kita, kemudian dia menyesal dan minta maaf, kemudian kita maafkan dia. Paling banter sampai situ aja, sekedar memberikan maaf, dan itu sudah bagus buat dia. Nggak sampai diperkarakan, nggak sampai dipolisikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ternyata nggak cuma memberikan maaf atau ampunan saja, melainkan juga memberikan rahmatnya, ya. Udah mandi maafin, dikasih bonus lagi begitu, ya. Kalau sesama manusia. Itu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, benar-benar persis sebagaimana yang Allah firmankan sendiri, ya, bahwasanya rahmat Allah lebih luas daripada murkanya, ya. Murka Allah memang mengerikan, tapi rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Kemudian yang ke-9, Islam melarang kita banyak berdebat, bertengkar, percandaan hina yang dapat membawa kepada kejahatan dan meremehkan orang lain. Islam melarang pengkhianatan, perbuatan makar, ingkar janji, fitnah yang dapat menyebabkan orang lain berada dalam ketidakpastian. Islam melarang anak durhaka kepada orang tua dan memutus hubungan silaturahmi dengan sanak kerabat famili terdekat. Bahkan selain kita dianjurkan untuk berbakti kepada orang tua, juga bersilaturahim, Nabi SAW mengatakan bahwa di antara bentuk bakti kita kepada bapak kita, ya, kita tetap menjaga hubungan baik kita dengan orang-orang dekat bapak, ya. Misalnya kita tahu bapak sangat dekat dengan kakaknya, yang berarti pak de kita, ya. Maka di antara bentuk bakti kita kepada bapak kita adalah menjaga hubungan baik kita dengan pak de ini, ya. Entah bapak masih hidup atau entah bapak sudah meninggal. Inna min abarril birri an yasilal ibnu wudda abihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, an yasilal rajulu wudda abihi. Termasuk bentuk baktimu yang paling luar biasa, yang paling afdal adalah saat engkau tetap menjaga hubungan baikmu dengan orang terdekat bapakmu, ya. Dan orang terdekat bapak kita beda-beda. Bisa jadi kawannya, ya, di kantor beliau bekerja, atau tetangga sesama bapak-bapak di sana, atau yang masih ada hubungan kerabatnya. Jaga hubungan kita dengan mereka, ya. Apalagi kalau bapak sudah nggak ada, sementara orang dekat bapak kita itu masih ada, kita kunjungi mereka. Biasanya nanti akan ada obrolan antara kita dengan teman bapak kita itu, yang kemudian teman bapak kita ini pasti akan menceritakan nilai-nilai baik yang pernah dia dapati pada diri bapak kita, yang kemudian membuat kita menjadi semakin sayang kepada bapak kita, yang kemudian membuat kita semakin dan selalu semangat untuk menjadi anak yang soleh, terus mendoakan bapak kita itu, ya. Inna min abarril birri an yasilar rajulu wudda abihi. Termasuk bentuk bakti yang paling afdal, kata Nabi SAW, adalah seseorang tetap berusaha menjaga hubungan baik dia dengan orang terdekat bapaknya, ya. Terdekat bapak itu siapa aja, ya. Bisa orang tuanya, bisa kakak adiknya, bisa saudaranya, sepupunya, temannya, atau siapapun itu.
Islam melarang berburuk sangka, memata-matai dan mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, ini tadi sudah kita sampaikan tentang masalah buruk sangka. Dan buruk sangka yang dicatat sebagai dosa itu adalah buruk sangka yang dibiarkan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin demikian. Adapun buruk sangka yang pertama kali muncul, terbetik, terlintas, itu tidak atau belum dicatat sebagai dosa. Karena namanya pikiran yang tiba-tiba muncul kan nggak bisa kita kontrol. Ya, tiba-tiba pikiran jelek aja begitu, itu kan nggak bisa kita kendalikan, di luar kendali kita. Maka itu tidak atau belum dicatat sebagai dosa. Kapan akan dicatat sebagai dosa? Kalau kita biarkan terus malah asik dengan suudzonnya, ngajakin orang lain lagi untuk ikutan suudzon, tambahlah dosanya di sana. Ya, tapi kalau muncul pertama suudzon itu kemudian langsung kita lawan, berusaha kita tepis, maka itu tidak menjadi dosa. Ya, karena itu hal yang terlintas di benak, muncul begitu saja di luar kendali kita, maka kita tidak dianggap sebagai orang yang melakukan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi suudzon yang dicatat sebagai dosa adalah suudzon yang muncul kemudian dibiarkan. Ya. Bahkan sampai diucapkan, bahkan sampai diperbincangkan dengan orang lain, itu makin berat dosanya. Islam melarang membuat tato, mengerik bulu wajah, mencukur alis, menyambung rambut, ya, atau sanggul gitu, ya. Memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Bentuk menyambung rambut ya kalau yang mungkin masih terjadi di sebagian akhwat muslimat, ya, atau yang sudah ngaji katakanlah demikian, rambut di bulu mata, ya. Termasuk itu larangan, ya. Jadi menyambung rambut itu jangan dipahami cuma rambut yang ada di kepala ini saja yang bentuk sanggul atau konde, enggak. Bulu mata ini juga rambut walaupun namanya bulu, ya. Walaupun namanya ini kan cuma penyebutan aja, sebenarnya ini rambut juga. Apa bedanya rambut sama bulu, Pak? Kalau rambut itu kan pangkalnya satu, ujungnya juga satu. Kalau bulu pangkalnya satu, ujungnya banyak. Unggas itu rambut apa bulu tuh? Bulu, ya. Bebek, angsa, ya. Burung, ayam itu bulu semuanya. Nah, yang di mata kita bulu apa rambut? Jadi rambut ini, ya. Maka juga tidak diperkenankan bagi para akhwat, ummahat, ibu-ibu atau akhwat yang biasanya ya ingin melangsungkan acara walimahan untuk menyambung bulu matanya, ya. Ini juga termasuk dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'anallahu al-washimat wal mutawassimat wan namisat wal mutanammisat wal mufallijati lil husni al mughayyirati khalqallah. Allah melaknat wanita yang bertato. Kalau yang laki-laki apa jadi enggak dilaknat? Enggak. Dulu itu tato asalnya hanya pada perempuan, ya. Makanya yang disebut oleh Nabi SAW cuman perempuan. Tapi kesini laki-laki juga ikut pakai tato. Ya, bahkan trennya malah jadi kebalik begitu, ya. Yang lebih dominan bertato adalah yang laki-laki, ya. Jadi penyebutan perempuan di sini bukan berarti laki-laki enggak termasuk, ya, bukan berarti laki-laki tidak termasuk, karena saat itu yang bertato adalah perempuan, termasuk yang bernyanyi. Zaman dulu itu yang bernyanyi hanya perempuan, ya, tapi makin ke sini ya laki perempuan nyanyi semuanya, ya. Jadi umum, bersifat umum. Wanita yang mengerik bulu wajah, wanita yang mencukur bulu alis matanya, dan wanita yang mengikir giginya agar tampak cantik, mereka telah mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menyambung rambut dan meminta disambung rambutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan masuk neraka bagi wanita yang tidak berbusana muslimah atau berjilbab yang menutupi aurat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli an-nari lam arahuma. Qaumun ma'hum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilat la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada." Ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah aku lihat keduanya. Artinya dua golongan ini belum muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, suatu kaum yang memegang cemeti seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia. Ini yang pertama, ya, orang-orang yang bersikap sewenang-wenang kepada manusia. Yang kedua, golongan yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang.
Ia berjalan berlenggak-lenggok, kepalanya dicondongkan seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Padahal sesungguhnya aroma surga dapat tercium sejauh perjalanan begini dan begini. Yang menjadi pembahasan kita di dalam hadis ini adalah golongan yang kedua. Itu wanita yang demikian kondisinya. Apakah cuma wanita yang begini saja kondisinya yang terancam? Oh, tentu tidak. Karena pada intinya adalah menarik perhatian lawan jenisnya. Ya, oleh karenanya bagi para akhwat ketika keluar rumah menghadiri majelis ilmu, ya, atau mengunjungi saudara, berusahalah berpenampilan, ya, sebisa mungkin untuk tidak menarik perhatian lawan jenis, ya. Diminimalisir aksesorisnya, ya. Kemudian juga desain pakaiannya biasa aja, nggak usah terlalu mencolok, ya, menarik perhatian orang. Sampai-sampai kan di dalam hadis yang lain kita tahu bahwasanya Nabi SAW melarang wanita mengenakan apa? Parfum saat keluar rumah, ya, saat keluar rumah. Karena nanti di luar rumah pasti akan, ya, berpapasan atau bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun di rumah kalau isinya hanya mahramnya boleh saja, ya. Tapi kalau keluar rumah maka tidak boleh. Intinya semua larangan-larangan itu, ya, berinti pada berusaha untuk jangan sampai menarik perhatian laki-laki, ya. Karena memang wanita itu ketika keluar rumah istashrafaha syaitan, kata Nabi SAW. Syaitan jadikan dia tampak begitu indah di mata laki-laki, ya. Laki-laki yang mana? Laki-laki yang mana aja. Ada perempuan, ada akhwat kayaknya cakep banget, masya Allah. Padahal mah ternyata biasa aja. Karena memang demikian tabiatnya laki-laki. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa, ya, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ada salah seorang mufassir yang mengatakan maksudnya adalah manusia di sini adalah laki-laki. Laki-laki diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah yang bagaimana? Lemahnya adalah begini. Ketika dia punya kesempatan untuk melihat wanita, dia akan ambil kesempatan itu. Dia hampir nggak bisa melawan dirinya untuk tidak mengambil kesempatan itu, ya. Itu bentuk kelemahannya laki-laki. Dia disuruh menundukkan pandangan, dia tunduk, tapi tetap aja ada yang berusaha dia curi-curi pandang, ya. Itu saking lemahnya laki-laki dalam masalah apa? Memandang. Makanya kan di dalam surat An-Nur, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama Allah suruh menundukkan pandangan. Tapi kalau kita lihat di sana, yang pertama kali diperintahkan untuk menundukkan pandangan ternyata bukan perempuan, tapi siapa? Laki-laki, ya. Jadi kita sama-sama lah. Yang laki-laki berusaha menundukkan pandangannya, yang perempuan berusaha untuk tidak menarik perhatian, ya, tanpa harus bersolek, tanpa harus berhias, tanpa harus pakai aksesoris, parfum. Pada dasarnya wanita sudah menarik di mata laki-laki, ya. Makanya sebisa mungkin kalau memang tidak begitu darurat atau dibutuhkan, untuk lebih banyak di rumah, atau kalaupun mau bertemu dengan kawan, ya berusahalah untuk menutup aurat dengan sempurna. Boleh-boleh saja ke masjid, ya. Bahkan Nabi SAW melarang para suami untuk mencegah istrinya sholat di masjid, ya. La tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian mencegah atau melarang hamba-hamba wanita Allah ini untuk berangkat ke masjid. Tapi catatannya tadi, ya, etikanya tetap harus diperhatikan, dijaga, ya. Pada intinya tidak menarik perhatian. Syarat jilbab wanita muslimah yang sempurna, pertama menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kainnya tebal, tidak tipis atau transparan, harus longgar tidak ketat, tidak memakai parfum, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Ya, ini kriterianya. Jadi hindari hal-hal ini. Yang ke-14, Islam melarang khamr atau minuman keras, mengkonsumsi atau memperjualbelikan narkoba, rokok, dan melarang perjudian. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun.
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, syaitan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Ya kan, benar begitu. Ya, orang judi pasti inginnya mengalahkan lawannya. Gak mungkin dia mau ya berbagi dengan lawannya itu, pasti dia ingin mengalahkan lawannya. Dan orang yang berada di bawah pengaruh alkohol, pasti dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya, nggak jarang orang berani untuk membunuh setelah dia mengkonsumsi alkohol atau khamr, ya, tawuran lah dan lain sebagainya. Dia nggak akan berani lakukan itu kalau dia tidak berada di bawah pengaruh khamr ini. Ya, maka ternyata benar yang Allah katakan, ya, bahwasanya dengan khamr dan judi itu benar-benar akan terjadi permusuhan. Benar-benar akan terjadi kebencian, bahkan kezaliman kepada orang lain, karena orang yang melakukannya benar-benar tidak bisa mengontrol dirinya dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Berikutnya, Islam melarang promosi palsu, dusta, curang dalam takaran dan timbangan, menggunakan harta kekayaan dalam hal yang diharamkan, ya, promosi palsu, iklan, ya, kondisi mobil seperti yang difoto begitu, ya, deskripsinya cuman begitu. Itu masih terlalu ambigu. Ya, kalau orang terlalu polos ya bisa ketipu dia, ya. Makanya dalam berniaga ditekankan betul oleh Nabi SAW untuk jujur dan terbuka. Ya, untuk jujur dan terbuka. Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Ya. Baik si penjual maupun si pembeli memiliki hak khiyar sebelum keduanya berpisah. Ya, hak khiyar itu hak untuk membatalkan transaksi. Si pembeli boleh meminta pembatalan transaksi, atau sebaliknya si penjual juga boleh meminta pembatalan transaksi dari si pembeli saat keduanya belum berpisah, masih di majelis jual beli itu. Tapi kita lanjutkan setelah dikumandangkan azan salat Isya. Tapi kita lanjutkan sedikit lagi, selesai bagian yang ke-8 ini. Ya, Nabi SAW bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Seorang yang berjual beli, bertransaksi, dua orang yang berjual dan membeli sama-sama memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Kalau keduanya jujur dan terbuka. Nabi SAW bukan cuma bilang jujur saja, tapi terbuka. Ya. Terbuka itu artinya menjelaskan. Ya, bayyana, menjelaskan begitu. Ini mobil pernah nabrak, terus sudah diservis, ya, di dealer resmi begitu misalnya. Nasmoko ya, kalau Toyota ya, misalnya begitu. Jelaskan aja. Kalau memang toh harganya jadi kurang, ya sudah resiko memang. Ya, jangan ditutupi. Ya, jangan ditutupi. Walaupun memang kondisinya persis seperti saat belum pernah kecelakaan. Kalau memang itu bukan masalah, kenapa ditutup-tutupin? Ya, saat dia menutup-nutupi berarti dia sadar itu adalah masalah. Ya, jelaskan saja, ini udah pernah kecelakaan, qadarullah, tapi sudah diservis di dealer resmi, bengkel resmi misalnya, atau apalah. Ya, intinya menjelaskan. Ya, maka akan diberkahi transaksi mereka berdua. Tapi kalau sebaliknya, fa in kadzaba wa katama, kalau bohong atau menyembunyikan, saya nggak bohong kok, tapi dia umpetin, ya. Sisi cacatnya itu dia nggak bohong, tapi dia umpetin. Maka apa yang terjadi? Keberkahannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak berkah perniagaannya itu tadi. Makanya disuruh jujur dan menjelaskan terbuka. Baik yang menjual, baik yang membeli. Allah berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Celakalah orang-orang yang curang. Itu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Maunya dipenuhin haknya, tapi dia enggak mau memenuhi haknya orang lain, ya. Dan ini berlaku buat pembeli juga, bukan cuma buat penjual, ya. Penjual kelihatannya di ayat ini yang sedang dibicarakan cuma si penjual, tapi pembeli juga sebenarnya, ya. Enggak jarang pembeli itu curang, enggak jarang seorang pembeli itu curang.
Dia sisipkan duit yang udah rusak, ya, di antara duit yang masih bagus. Rusak dalam artian bukan jelek, tapi beneran rusak, ya, tapi beneran rusak yang bahkan dia nggak yakin apakah masih bisa dipakai buat transaksi atau tidak. Dia sisipkan di antara uang yang bagus, ya. Walhasil si penjual pun dirugikan dalam hal ini. Jadi yang dituntut untuk sikap jujur, untuk terbuka, menjelaskan, tidak boleh curang, bukan cuma si penjual, tapi si pembeli juga sama, ya. Walaupun ini lebih ditekankan kepada penjual, karena memang umumnya penjual itu benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala akan masalah kejujuran, karena dia sekarang sedang dihadapkan dengan keuntungan yang sangat menggiurkan. Ya, memang dihadapkan dengan keuntungan yang sangat menggiurkan. Kalau imannya tidak benar-benar baik sekali, gak mustahil dia akan menghalalkan segala cara. Oleh karenanya Nabi SAW berpesan tentang mereka para pedagang atau kita para pedagang, at-tujaru fujjar. Seluruh pedagang itu adalah seorang pendosa, kata Nabi SAW. Itu pada dasarnya. Illa man barra wa sadaqa. Kecuali yang baik dalam berdagang, maksudnya dia konsisten menjaga aturan Allah, wa sadaqa, dan jujur dalam perdagangannya. Ya, oleh karenanya kita yang berdagang ini hendaknya lah belajar ilmu dagang dalam Islam, ya. Fikih jual beli. 16. Islam melarang perbuatan saling menjauhi satu sama lain, bermusuhan, acuh tidak asuh, melarang seorang muslim tidak tegur sapa dengan saudaranya selama lebih daripada 3 hari. Ya, kita diizinkan untuk tidak tegur sapa, maksimalnya cuman 3 hari. Setelah itu harus cair, ya, clear lagi semuanya. Kalau enggak clear, ya, maka yang tetap enggak mau tegur sapa itu menjadi catatan dosa, ya. Nabi SAW mengatakan la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk menghajar, mendiamkan, tidak tegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Fa yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Keduanya saling berjumpa, tapi ini menghindar dari yang itu menghindar dari yang ini. Dan yang terbaik daripada di antara kedua orang itu adalah yang mengucap salam lebih dulu, yang mau menyapa lebih dulu. Berat apa enggak berat? Berat. Tapi demi menjadi orang yang terbaik di mata Allah, ngalah lebih baik. Ya, walaupun mungkin posisi kita berada di posisi yang benar. Terserahlah dia mau nilai gimana, Allah tahu kita benar, dia yang salah. Ya. Dan yang terpenting bagi kita sebagai seorang mukmin adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dia enggak mau, ya sudah, itu tanggung jawab dia dengan Allah. Seenggaknya kita sudah berusaha menunjukkan kepada Allah kita punya etikat baik. Kita punya etikat baik yang insyaallah pasti diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. 17. Islam melarang onani, perzinahan, homoseks, lesbian dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Ya, membunuh jiwa ini kaitannya dengan hasil dari perzinahan tentu juga diantaranya. Ya, berita tadi pagi subhanallah ada pasangan muda-mudi membunuh bayi, ya, yang baru saja dilahirkan dari perempuan ini karena hasil hubungan gelapnya. Ya, subhanallah, dibekap dengan bantal hingga meninggal dunia waliyadzubillah. Ya, hasil dari perbuatan perzinahan. Mereka enggak kuat menanggung malu, tapi yang harus bertanggung jawab adalah bayinya, ya. Maka merembet kepada dosa yang lain, ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-hasanatu tad'u akhawataha kama sayyi'atu tad'u akhawataha, ya. Kebaikan itu akan mengundang kebaikan yang lain, sebagaimana keburukan juga akan mengundang keburukan yang lain, ya. Orang yang berpacaran, berzina, enggak menjaga hubungan interaksi antara laki-laki dan perempuan pasti akan jatuh dalam satu dosa demi dosa yang lain, dan enggak mustahil jatuh pada dosa pembunuhan seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Homoseks juga, lesbian, di mana hal ini ya sudah menjadi hal yang kelihatannya masih tabu, tapi sebenarnya di bawah permukaan sudah sangat mengerikan, ya. Sudah sangat mengerikan, ya. Di tingkat SMP, di tingkat SMA, ya. Ini sangat perlu diwaspadai oleh para orang tua. Jangan sampai anaknya salah pergaulan, jatuh dalam pemahaman yang demikian waliyadzubillah. Allah berfirman walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Dan yang ke-8, Islam melarang kita menerima uang sogokan atau suap dan menyuap orang lain
Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, la'ana ar-rasulur rashi wal murtashi. Rasul melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap, ya. Dan termasuk bentuk suap adalah hadiah-hadiah yang diberikan saat kita masih bertugas. Ya, saat kita masih bertugas di sebuah lembaga kah, instansi kah, atau apapun itu. Diberikan karena kita bertugas di situ. Itu termasuk bentuk suap, ya. Kalau sekarang istilahnya apa? Gratifikasi, ya, gratifikasi. Itu termasuk bentuk suap. Makanya dilarang juga ya gratifikasi itu, ya. Hadiah berupa parcel atau hadiah berupa apa itu tetap tidak boleh, ya, tidak boleh karena bisa menjurus pada bentuk suap ini, ya. Bahkan bisa jadi itu bentuk suap yang sesungguhnya juga. Orang yang menyuap dan yang disuap hukumnya sama bagi keduanya, yaitu sama-sama berdosa. Suap menyuap hukumnya haram meskipun mereka memakai istilah hadiah, uang jasa, uang damai, ya. Masya Allah nih beliau hafizahullah ta'ala memberikan contoh yang real di masyarakat kita, ya, sebutan-sebutan ini. Atau ada nama lain barangkali selain ini? Wah, hadiah, uang jasa, uang damai, uang terima kasih, ya. Salam tempel, ya. Apa lagi, ada lagi? Ya. Ya, uang pelicin. Nah, dan semisalnya mau dinamain apa aja, lihat hakikatnya, ya. Jadi jangan terjebak pada istilah-istilah penamaan-penamaan. Ini kan hadiah. Sementara Nabi SAW mengatakan tahadu tahabbu, saling berbagi hadiahlah, kalian akan saling menyayangi. Lah ini hadiah, masa nggak boleh, ya? Jadi jangan terjebak pada namanya, melainkan lihat hakikatnya sesungguhnya apa. Karena nggak jarang, ya, atau bukan nggak jarang, sering kali begitu satu hal dinamai dengan bukan namanya. Tujuannya supaya diterima oleh orang, supaya dianggap sah-sah saja begitu, ya. Riba dinamai dengan bunga, ya. Kalau bunga itu kan konotasinya positif sekali begitu, ya, sesuatu yang indah, menarik seperti itu. Benar-benar menarik namanya bunga bagi orang awam itu menarik. Coba orang awam deh ditawari riba begitu, kan nggak mau dia. Ribanya 2% begitu, ya kan nggak mau. Makanya diganti dengan sebutan bunga, ya. Belakangan kaum muslimin sudah melek hukum riba, mereka tahu bunga itu adalah riba, dan orang-orang yang bertransaksi dengan riba menyadari ini, mereka ganti lagi namanya. Bunga jadi faidah, ya, agak Arab dikit lah, ya, biar Islaminya berasa, begitu, ya. Diganti dengan faidah, ya. Faidah ini bisa jadi beneran faidah alias bagi hasil, bisa jadi bunga itu yang dimaksud. Jadi jangan terjebak pada penamaan-penamaan yang tidak tepat, ya, pada suatu kemungkaran, ya, pada suatu kemungkaran. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita di kesempatan hari ini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.